Kita ke informasi pertama, pemirsa. Ratusan anggota perguruan silat di Lamongan, Jawa Timur bentrok di jalan raya dengan sekelompok orang yang tak dikenal. Penyerangan dilakukan pasca acara pengesahan anggota baru. Aksi saling lempar batu dan petasan terjadi di Jalan Sumargo, Lamongan, Jawa Timur, melibatkan dua kelompok di mana salah satunya perguruan silat. Aparat polisi turun menghalau bentrokan yang terjadi di mulut gang. Bentrokan terjadi saat ratusan anggota perguruan silat selesai melaksanakan acara pengukuhan anggota baru. Acara dihadiri ratusan anggota dari Tuban, Bojonegoro, serta Gresik. Konsentrasi massa di Jalan Sumargo akhirnya bisa dibubarkan polisi. Petugas juga mengawal anggota perguruan silat hingga kembali ke daerah asalnya. Pada saat perjalanan dari ada salah satu jalan veteran di spot ada mungkin beberapa orang tak dikenal melakukan pelemparan dan mereka saling balas. Tapi alhamdulillah sudah kita laksanakan pendorongan. Saat ini kita dorong untuk kembali karena kebanyakan penggembira dari salah satu perguruan ini dari luar Lamongan. Akibat peristiwa ini arus lalu lintas sekitar sempat macet. Belum diketahui apakah ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Aparat Polresta Kendari, Sulawesi Tenggara menangkap sepasang pria dan wanita yang merupakan pembunuh tukang becak di Jalan Pembangunan. Kedua pelaku merupakan teman korban yang berselisih paham saat ketiganya bersama-sama menenggak minuman keras. Aparat Polresta Kendari, Sulawesi Tenggara menangkap Bayu dan Luna terkait pembunuhan Alimun, penarik becak di tepi Jalan Pembangunan. Bayu dan Luna merupakan pembunuh Alimun setelah ketiganya terlibat selisih paham. Kedua pelaku ditangkap tanpa perlawanan saat tengah nongkrong di Anjungan Teluk Kendari kurang dari 24 jam pasca pembunuhan. Berdasarkan keterangan pelaku, motif pembunuhan karena tidak terima dengan perkataan kasar korban terhadap pelaku Luna. Selisih paham tersebut terjadi saat korban dan dua pelaku sedang menenggak minuman keras bersama-sama. Korban kemudian dikeroyok menggunakan senjata tajam dan benda tumpul oleh para tersangka hingga tewas di lokasi. Sebelum korban ditemukan berlumuran darah dan tidak bernyawa, korban dan kedua orang ini kongko-kongko minum minuman beralkohol yang tradisional, di mana saudara Bayu sudah kenal sama korban kurang lebih seminggu. Di malam pas melintas di tempat di dekat TKP. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku dikenakan pasal tentang pengeroyokan dan atau penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia dengan ancaman pidana maksimal 9 tahun penjara. Seorang pria di Jepara, Jawa Tengah menganiaya pamannya hingga meninggal dunia saat sedang menunaikan sholat di musola. Pelaku emosi karena menuduh pamannya mematikan speaker musola saat dirinya mengumandangkan azan subuh. Maiki Nanda Setiawan, warga Desa Dorang, Kecamatan Nalumsari, Jepara, Jawa Tengah, ditangkap polisi setelah membunuh pamannya, Burdi, 69 tahun. Pembunuhan dilakukan saat korban sedang sholat sunnah di musola. Pemicunya, pelaku menuduh pamannya mematikan speaker musola saat dirinya mengumandangkan azan subuh. Pelaku kemudian menganiaya korban dengan tangan kosong. Sebelum meninggal, korban sempat menjalani perawatan di rumah sakit. Dari hasil pemeriksaan medis, korban mengalami pendarahan parah di bagian kepala. Berapa kali kepala kena tembak? 3 kali, men. Kurang lebih 3 kali ya? Iya, siap. Pikiran kamu kenapa? Jengkelnya itu. Kan orang sholat. Iya, siap. Lagi sholat kok dipukul gitu loh? Oh. Itu Pak D kamu. Iya, siap. Ya, karena keluar emosi aja dan dan saya dipukul gitu. Tersangka mengecek saklar dan menghidupkan kembali, dan ternyata benar bahwa speakernya dimatikan oleh seseorang, dan ternyata yang ada di situ adalah BD. Dan saat itu
korban BD sedang melaksanakan sholat sunnah. Seketika emosi si tersangka meluap dan langsung menghajar korban BD. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat pasal 351 atau pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman hingga 15 tahun penjara. Seorang pria menganiaya pamannya dengan senjata tajam. Pelaku mengaku emosi karena orang tuanya diusir dari rumah korban. Mustafa Daenglau berusia 63 tahun hanya bisa terbaring lemah di Rumah Sakit Umum Panjonga, Daengale, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Korban Mustafa dianiaya keponakannya dengan menggunakan sebilah senjata tajam hingga mengalami 7 luka sabetan senjata tajam di wajah dan tubuhnya. Aksi dilakukan pelaku bernama Ismail karena sudah lama menyimpan dendam lantaran orang tuanya diusir dari rumah korban. Orang tua saya pindah dari rumah itu, dia seperti sangat bangga sekali, bahkan dia bercerita kemana-mana dan saya berhasil mengusir orang tua. Dan pada saat di mana saya sudah tidak bisa menahan lagi, di mana barang yang belum sempat kita keluarkan itu dikeluarkan semua, dan ada pesannya kalau tidak diambil segera akan segera dibakar. Itulah puncaknya saya. Guna penyelidikan, polisi pun telah meminta keterangan sejumlah saksi dan menyita sebilah golok yang diduga digunakan pelaku untuk menganiaya korban. Melakukan memarahi korban berulang kali sehingga mengalami luka pada bagian siku kiri, pundak bagian kanan, leher belakang, punggung bagian kiri, dan luka pada bagian dada kiri serta leher belakang dan lengan kiri yang hampir putus. Ya, ada hubungan keluarga ini dengan korban. Mereka ada hubungan keluarga. Motifnya apa sih? Motifnya adalah motif dendam. Akibat perbuatannya, pelaku kini harus mendekam di sel tahanan Polres Takalar. Pelaku terancam pasal 351 ayat 2 KUHP tentang penganiayaan berat dengan ancaman kurungan 7 tahun penjara. Tak terima ditegur karena membanting pagar saat masuk rumah, seorang pria menganiaya pamannya di Tangerang, Banten. Akibatnya, korban mengalami luka serius di bagian tangan. MS, pria yang membacok pamannya sendiri di Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Tangerang, Banten, hingga Rabu siang masih menjalani pemeriksaan di Polsek Balaraja. Pria 40 tahun ini membacok pamannya hingga terluka di tangan karena tidak terima ditegur usai membanting pagar rumah saat korban sedang tidur. Sebelumnya terjadi perkelahian antara pelaku dan korban, hingga dipisahkan oleh warga yang melintas saat akan ke kebun membawa golok mencoba memisahkan keduanya. Namun pelaku merebut golok warga dan membacok korban. Selain membacok korban, warga yang memisahkan perkelahian juga terluka di tangan karena mencoba mempertahankan golok miliknya yang direbut oleh pelaku. Terjadilah perkelahian antara ponakan dan pamannya. Nah, ada salah satu warga yang lagi beli makanan, minuman dengan roti, memisahkan. Cuman dia di sininya ada golok ya, sebilah golok di sini. Akhirnya dengan spontan si pelaku ngambil golok tersebut, dibacokkan ke kepalanya, ditahan sama tangan. Dugaan sementara korban mengalami depresi usai bercerai dengan istrinya dan tidak memiliki pekerjaan tetap. Kejadian itu ini sedang kami dalami, entah karena persoalan apa. Namun saya tanya tadi dan juga kemarin, dia pada saat melakukan itu menyampaikan tidak ada latar belakang masalah yang prinsip. Polsek Balaraja berencana akan melakukan tes kejiwaan pelaku. Hal ini dilakukan agar proses hukum terhadap pelaku dapat berjalan adil. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani Ais melaporkan.
Satuan Reserse Kriminal Polres Lumajang, Jawa Timur mengungkap motif pembunuhan paman oleh keponakannya, pemirsa. Pembunuhan dilatar belakangi harta, di mana tersangka tidak terima pamannya menjual pohon sengon yang berada di lahan milik ibu tersangka. Polisi akhirnya mengungkap motif pembunuhan di Kebun Tebu, Desa Tunjung, Kecamatan Gucialit, Lumajang yang menewaskan Matrum, yang tak lain adalah paman dari tersangka yakni Sandi. Dari serangkaian penyidikan yang dilakukan, tersangka mengaku perselisihan dengan korban diawali oleh permasalahan pohon sengon yang tumbuh di lahan milik ibu tersangka. Tersangka tidak terima saat korban akan menjual pohon sengon tersebut, padahal seharusnya kebun sengon tersebut adalah hak dari ibu tersangka. Dari permasalahan itulah kedua bersaudara tersebut sempat terlibat adu mulut dan terjadi perkelahian menggunakan senjata tajam yang akhirnya menewaskan Matrum. Diawali dengan adanya cekcok atau saling selisih pendapat, yang mana dari pelaku ini menegur kepada korban bahwa menanyakan pohon sengon yang akan dijual, dan lokasi tersebut menurut dari pelaku atau tersangka adalah lahan punya ibunya. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sebelumnya jasad Matrum 45 tahun warga desa Jatisari, Kecamatan Kedung Jajang, Lumajang ditemukan tewas bersimbah darah di Kebun Tebu, di Dusun Sekar Mulyo, Desa Tunjung, Kecamatan Gucialit, Lumajang, Jawa Timur. Jasad Matrum ditemukan dengan luka senjata tajam di lehernya dan langsung dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Dr. Hartoyo, Lumajang untuk diotopsi. Kejadian itu bermula saat korban bertemu dengan pelaku di Jalan Setapak di Kebun Tebu. Pelaku yakni Sandi, 35 tahun, warga Desa Tunjung, Kecamatan Gucialit, Lumajang, tak lain adalah keponakan korban. Keduanya sempat terlibat cekcok mulut hingga akhirnya terjadi penganiayaan tersebut. Diduga kedua bersaudara ini terlibat perselisihan akibat permasalahan warisan tanah. Pemirsa, tidak sedikit peristiwa pembunuhan di lingkungan terdekat dipicu lantaran salah ucap atau sengaja melontarkan kalimat yang bisa menyakiti hati seseorang. Berpikir bijak sebelum berucap agar hubungan kepada sesama tetap harmonis. Usai jeda, Realita akan segera kembali dengan informasi seorang remaja yang menjadi korban salah sasaran pelaku tawuran. Tetaplah bersama kami.